teman-teman semua, selamat datang di channel Bicara Film. Kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Edge of Tomorrow. Film bergenre aksi fiksi ilmiah yang rilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Doug Liman dan dibintangi oleh Tom Cruise sebagai William Cage dan Emily Blunt sebagai Rita Fartasky. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Scene berawal dari di mana media-media memberitakan tentang sebuah meteor yang jatuh ke bumi. Meteor tersebut membawa alien yang disebut dengan mimik. Tepatnya di negara Jerman, para mimik langsung menguasai negara tersebut. Bahkan dalam waktu singkat, para mimik mampu menguasai sebagian besar benua Eropa. 5 tahun kemudian, manusia telah mampu mengembangkan kusum tempur. Media memberitakan bahwa dengan kusum tersebut, manusia telah mampu memenangkan pertempuran di Verdun. Seorang wanita bernama Rita Fartasky yang mampu membunuh ratusan mimik dalam pertempuran di Verdun mendapatkan julukan Debbie dari Verdun. Dengan demikian, umat manusia pun menyiapkan serangan terakhir yang disebut Operasi Downfall dengan 17 negara bergabung di dalamnya. Satuan ini disebut United Defense Force atau disebut UDF. Scene pun berpindah di London, Inggris. Terlihat sebuah helikopter melintasi London. Di dalam heli tersebut ada seorang perwira yang sedang tidur dan terbangun setelah menyadari telah sampai di tempat tujuan. Pria itu bernama Mayor William Cage. Setibanya di markas UDF, Cage langsung menemui seorang jenderal UDF bernama Jenderal Bidang. Mereka menjelaskan kepada Cage bahwa UDF akan menjalankan operasi serangan militer yang dinamakan Operasi Downfall. Dan Bidang berencana mengikut sertakan Cage tinggal di depan dalam operasi Downfall tersebut. Namun Cage berusaha menolak dengan menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang prajurit dan tidak pernah bertempur. Karena dirinya hanyalah seorang yang bertugas di depan media. Namun Bidang tidak merubah keputusannya dan tetap mengirim Cage di garis depan. Meski Cage sempat menolak, namun Bidang memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Cage dengan alat itu. Dan Cage pun pingsan. Saat siuman, Cage pun sudah berada di pangkalan militer bernama Hydro. Di sana, Cage disambut oleh seorang kepala bernama Farrell. Di hadapan Farrell, Cage masih berusaha untuk menjelaskan bahwa Cage tidak seharusnya berada di tempat itu. Dan Cage pun sempat mengaku sebagai perwira militer Amerika Serikat. Namun, Farrell biasa saja. Cage pun meminta agar dia diberikan kesempatan untuk menelpon, termasuk menelpon ke atasannya. Namun, Farrell malah melantarkannya di balik prajurit. Di dalam badan, Cage dikenakan dengan Squad J. Keesokan harinya, mereka sedang bersiap-siap mengenakan kostum perang. Dan terlihat ribuan pesawat tempur menuju ke medan pertempuran. Setibanya di lokasi pertempuran, Squad J berada di dalam pesawat tempur yang dipimpin oleh Susan Farrell. Saat memberikan pidato persiapan kepada para prajuritnya, tiba-tiba pesawat yang mereka tumpangi terkena tembakan alien. Semua prajurit dipaksa untuk mendarat secara darurat, dan Cage pun melompat. Sesampainya di darat, situasinya sudah sangat kacau. Cage melihat Timur yang sedang berbicara tiba-tiba tertimpa pesawat. Heran. Ya. Saat Cage melangkah terlihat pesawat lain akan segera terjatuh dan mengarah tepat di tempatnya berdiri. Namun Cage berhasil menghindarinya. Dari dalam pesawat, keluarlah Rita Fartasky, sang dewi dari Verdun. Cage terdiam memperhatikan Rita yang sedang bertempur melawan mimik. Seorang diri hingga Rita mampu menghabisi mimik tersebut. Lalu perlahan Rita mendekati Cage dan berdiri di hadapannya. Namun sesaat kemudian Rita terkena tembakan mimik dan membuatnya tewas seketika. Cage terlihat kebingungan dan ketakutan. Saat di perjalanan, Cage bertemu dengan Farrell dan Squad J yang juga terlihat kebingungan. Karena menurut mereka, operasi tersebut seolah merupakan sebuah jebakan yang dibuat oleh para mimik. Terlihat para prajurit di pantai habis-habisan dan tidak
berdaya menghadapi para mimik. Di saat seorang sekuencer mendeteksi keberadaan para mimik yang sedang menuju arah mereka, di saat yang sama, Cage melihat mimik keluar dari tanah dan tidak membutuhkan waktu lama, seluruh skuad dibantai oleh mimik tersebut. Cage yang kesulitan membuka pengaman senjatanya, akhirnya berhasil membuka pengaman senjata tersebut dan menembaki mimik habis-habisan. Dan akhirnya, Cage berhasil membunuh mimik tersebut, dan Cage pun berbaring. Kemudian, di dekatnya perlahan muncul mimik yang berukuran besar dan berwarna biru. Cage terlihat ingin menembak mimik tersebut, namun sayang senjatanya kehabisan amunisi. Lalu, Cage melihat bom di sampingnya, dan mimik itu menyadari adanya Cage dan langsung menyerang Cage. Cage dengan sigap mengambil bom dan meledakkannya. Cage karet dan mimik itu tewas, namun Cage sempat terkontaminasi oleh darah mimik tersebut dan berteriak lalu mati. Dan tiba-tiba, Cage terbangun lagi, mengulang saat dimana dia siuman pertama kali tiba di bangkalan militer itu. Semuanya terjadi sama persis seperti sebelumnya. Bahkan, Cage merasa kebingungan dan merasa hari itu seperti mimpi. Lalu, Farrell kembali mengenalkan Cage pada skuad Jack. Keesokan harinya, di dalam pesawat, Cage masih terlihat kebingungan. Merasa kejadian yang Cage lewati sudah pernah dialami sebelumnya. Saat tiba di darat, kali ini Cage mencoba mengejar Kimal yang akan tertimpa pesawat. Namun, usahanya sia-sia. Begitu juga saat Cage melihat Rita. Cage sempat menolong Rita untuk menyelamatkan Rita dari tembakan mimik. Namun sial, malah Cage terkena tembakan yang membuat Cage mati seketika. Kemudian terjadi lagi, waktu kembali berulang saat Cage terbangun lagi di bangkalan militer itu. Namun kali ini Cage berusaha menjelaskan kepada Farrell dengan menjelaskan semua yang Cage ketahui tentang Farrell, tentang skuad J, serta menjelaskan bahwa operasi Dawnfall merupakan operasi bunuh diri. Namun sayangnya, Cage malah diseret masuk ke alam barat dan akibat ujiannya, Cage malah ditutup mulutnya menggunakan laba. Setelah di darat, Cage berusaha menolong Kimal dari tertimpa pesawat dengan menolongnya, namun naas, malah Cage yang tertimpa. Dan terjadi lagi, Cage kembali terbangun di bangkalan militer itu. Besoknya, di medan pertempuran, Cage berhasil menyelamatkan Kimal dan berlari menuju Rita Fantasy, namun Cage mati di tabel mobil. Kembali lagi, Cage terbangun di hari sebelumnya di Hedo, dan keesokan harinya di medan pertempuran. Kali ini Cage bisa bertemu dengan Rita Fantasy. Cage terlihat seakan sudah mengetahui keberadaan Mimi yang datang menyerang, berarti dalam kehidupan sebelumnya Cage sudah berkali-kali mencoba untuk menemui Rita Fantasy. Rita terlihat memperhatikan Cage yang bisa berisi kedatangan Mimi yang akan menyerang mereka. Kemudian Rita meletakkan pedangnya dan berkata, "Temui aku saat kau terbangun kembali." Itu artinya Rita mengetahui keadaan Cage yang ketika mati, Cage akan terbangun kembali di hari sebelumnya. Kemudian pesawat yang berada di dekat mereka meledak dan membuat mereka seketika tewas. Dan baru saja, seperti yang telah dikatakan Rita, Cage pun kembali terbangun di Heathrow. Kali ini, Cage mencoba untuk menemui Rita. Percobaan pertama, Cage mati terlindas truk militer. Percobaan kedua, Cage berhasil menyelinap di kolom truk dan bergegas menemui Rita. Rita terlihat kebingungan, namun Cage berusaha untuk menjelaskan bahwa yang menyuruh Cage menemui Rita adalah Rita sendiri di keesokan harinya. Setelah paham, Rita pun mengajak Cage ke suatu tempat. Dalam perjalanan, Rita melarang Cage untuk menceritakan hal ini kepada siapapun karena hanya akan membuat orang lain menganggap Cage gila atau hanya akan menjadikan Cage sebagai bahan penelitian. Rita juga menjelaskan bahwa dulu dia pernah mengalami hal yang sama seperti yang Cage alami saat ini. Namun kemampuan itu sudah hilang. Lalu Rita dan Cage menemui seorang yang bernama Carter, yang merupakan seorang dokter ahli fisika yang selama ini melakukan penelitian tentang Mimi. Saat ini, Carter merupakan satu-satunya orang yang paling paham tentang Mimi dan merupakan orang kedua yang paham dengan kondisi Cage setelah Rita. Carter menjelaskan kepada Cage bahwa mimik merupakan satu kesatuan organisme. Kemudian, Carter menunjukkan mimik besar dan berwarna biru yang telah dibunuh oleh Cage. Mimik tersebut disebut Alpha. Mimik yang sangat langka dan keberadaannya hanya satu berbanding 6 juta mimik. Kemudian selanjutnya, Carter menunjukkan Omega yang merupakan
merupakan pusat dari para mimi yang mampu mengendalikan para mimi. Selain itu, Omega juga memiliki kekuatan untuk mengembalikan waktu. Ketika salah satu alpha mati, Omega memutarbalikkan waktu dan mampu mengingat semua kejadian sebelumnya. Hal itu sama seperti yang Cage alami saat ini. Lalu, Rita menceritakan kemenangan yang terjadi saat pertempuran di Valda. Sebelumnya merupakan hal yang diatur oleh Mimi agar manusia dapat mengarahkan seluruh pasukan militer yang dimilikinya. Karena Omega mampu mengembalikan waktu, mereka dapat dengan mudah membantai pasukan militer yang dimiliki oleh manusia. Kemudian, Rita meminta bantuan kepada Cage untuk menghancurkan Omega dengan cara mati berkali-kali hingga Omega mampu dihancurkan. Kemudian Shin berpindah saat Rita sedang melatih Cage bertempur menggunakan kostum mekanik dan melawan robot buatan manusia menyerupai di perjalanan Mimi. Cage mengalami mati berkali-kali, bahkan ketika Cage mengalami cedera ringan, Rita tidak akan segan membunuh Cage. Karena jika kehilangan banyak darah, kekuatan Cage mengembalikan waktu terhilang. Hingga tiba di kematian yang kesekian kalinya, Cage mendapat penglihatan bahwa Omega berada di sebuah hantam yang berada di Jerman. Lalu Cage pun terbangun dan menemui Rita serta Carter, lalu menjelaskan apa yang telah dia lihat. Lalu Rita meminta Cage agar mencari cara untuk keluar dari pertempuran besok dan menuju Dom untuk mencari Omega dan membunuhnya. Keesokan harinya, Cage dan Rita mencari cara agar dapat keluar dari medan pertempuran. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua gagal, percobaan kesekian kalinya juga gagal. Hingga Cage pun sangat menghafal pergerakan mimik yang menyerang mereka. Namun hal itu tidaklah mudah. Cage dan Rita tetap saja mati berkali-kali. Namun sayangnya hanya Cage yang mampu mengingat semua kejadian itu. Karena merasa sudah tidak ada cara lain, Cage memutuskan untuk berlatih keras untuk meningkatkan kemampuan bertempurnya. Akhirnya, mereka pun berhasil lolos dari medan pertempuran. Cage dan Rita menuju Banona menggunakan sebuah mobil yang mereka temukan di sebuah pemukiman. Dalam perjalanan, mereka sempat diserang oleh Mimi, namun dengan sigap, Cage mampu mengumpulkan lima tersebut. Dikarenakan bensin mobil telah habis, Cage dan Rita memutuskan untuk berjalan kaki menuju sebuah rumah mewah yang di belakang rumah tersebut terdapat sebuah helikopter yang siap untuk terbang. Rita sangat ingin menaikinya, namun Cage melihat Rita sedang kesakitan. Setelah Cage memeriksanya, baru saja terdapat luka di pundak Rita. Akhirnya, Cage pun mengobati luka Rita dengan sebuah perban. Rita mulai sadar bahwa Cage sudah berkali-kali tiba di rumah itu bersamanya, dan baru saja Cage sudah memegang kunci helikopter lalu Rita merebutnya. Dan segala menuju helikopter, meski Cage berusaha mencegah Rita untuk menaiki helikopter tersebut, namun Rita tidak mempedulikannya, dan tetap menaiki helikopter itu. Dan baru saja, sesaat Rita menyalakan helikopter, Mimi tiba-tiba muncul dan menyerang helikopter dan menewaskan Rita. Kemudian, para mimik berdatangan dan Cage pun ikut mati. Waktu pun berputar kembali. Kali ini, Cage memutuskan untuk pergi sendiri tanpa mengacu ke Rita. Cage hanya meminta kepada rekannya untuk menambahkan amunisi dan baterai baju mekanik untuknya. Kali ini, Cage pergi sendirian tanpa memperdulikan orang lain. Akhirnya, Cage pun mampu mencapai Dam. Anehnya, di dalam Dam, Cage tidak menemukan Omega. Hanya ada mimik biasa, yang anehnya mimik tersebut tidak langsung menyerang dan membunuh Cage. Kemudian, dari belakang muncul mimik Alpha. Saat Cage berusaha mengambil pistol dan ingin menembakkannya ke kepalanya sendiri, bermaksud ingin mengembalikan waktu, namun Alpha mencegahnya dan berhasil melukai Cage. Namun tidak membuat Cage terbunuh, dan kedua mimik tersebut seakan membiarkan Cage kehabisan darah. Namun, Cage berusaha masuk ke dalam celah dan secara perlahan celah tersebut terisi oleh air dan Cage pun mati tenggelam. Saat kembali terbangun, Cage menceritakan kepada Rita dan Carter bahwa Omega tidak ada di dalam dam. Ternyata penglihatan Cage bahwa Omega di dalam dam merupakan jebakan untuk mengembalikan kekuatan Cage menjadi normal lagi. Namun masih ada satu cara, yaitu dengan menggunakan alat yang Carter ciptakan untuk menghubungkan Alpha dan Omega. Sayangnya alat tersebut terletak di markas UDF di mana Jenderal Bacon bertugas, dan tidak menunggu waktu lama, Cage dan Rita pun bergegas menuju ke markas UDF di London. Setibanya di sana, Cage terlihat sudah memahami keadaan di sana. Kemungkinan sebelumnya Cage sudah di tahap itu berkali-kali.
Namun kali ini Chris dan Rita berhasil mendapatkan alat itu, dan Chris menancapkan alat tersebut di kakinya. Dan seketika langsung melihat penampakan Omega yang berada di Museum Dove, Kota Paris. Setelah mengetahui lokasi Omega, tiba-tiba mobil mereka dihantam prajurit yang menggunakan kostum mekanik, dan kaki Chris pun terluka dan pingsan. Ketika Chris terbangun di rumah sakit, Chris menyadari bahwa dia telah mendapat donor darah dan kemampuannya pun menghilang. Lalu tiba-tiba Arita muncul dan ingin membunuh Chris, namun Chris mencegahnya dengan menjelaskan bahwa kemampuannya telah menghilang. Akhirnya, Chris dengan bantuan Rita sang dewi dari Vardan mengajak dan meyakinkan Squad J untuk membantu mereka membunuh Omega. Dan Squad J pun setuju untuk membantu mereka. Dengan menggunakan pesawat, berangkatlah mereka ke Paris. Sebelum tiba di museum, pesawat mereka ditembaki oleh para mimi. Dengan terpaksa, mereka mendarat darurat. Dengan prajurit yang ada, banyak yang tidak yakin bisa mencapai museum dengan selamat, karena pasti banyak mimik yang akan menyerang mereka. Lalu, Chris mempunyai ide untuk menggunakan pesawat. Meski tidak mampu terbang, setidaknya dengan mesinnya pesawat tersebut mampu meluncur menuju museum. Mereka pun kembali menyalakan pesawat. Belum lama pesawat dinyalakan, sekumpulan mimik muncul berlarian ke arah dan ingin menyerang mereka. Dengan segala kemampuan dan amunisi yang mereka punya, mereka berusaha sangat keras untuk menghalau para mimik. Akhirnya, pesawat pun telah mampu mencapai museum, walau hanya tersisa Chris dan Rita yang mampu selamat. Chris dan Rita pun berusaha masuk ke dalam celah terdalam museum. Di sana, mereka bertemu dengan Mimi Alpha. Alpha berhasil mengejar Rita dan membunuhnya. Kemudian, Alpha menyadari keberadaan Chris dan mengejarnya. Chris langsung terjun ke dalam mobil yang besar berisi air dan berusaha berenang menuju lokasi Omega. Namun Alpha berhasil meraih Chris dan menusuknya. Namun, Chris berhasil melepaskan kerana dari tangannya dan kerana tersebut jatuh tempat mengenai Omega dan meledaklah Omega. Dengan matinya Omega, maka para mimik yang ada di luar sana pun ikut mati. Karena pada dasarnya, mimik adalah satu organisme. Kemudian, Chris terlihat perlahan kembali terkontaminasi darah, yaitu darah Omega. Akhirnya, Chris pun mati dan secara tiba-tiba terbangun kembali di saat dia berada di dalam helikopter menuju London sehari sebelumnya. Kemudian, Chris melihat pers yang memperlihatkan Jenderal Brigham mengumumkan kemenangan akibat adanya suatu gelombang di kota Paris yang langsung membunuh para musuh. Namun, operasi Downfall akan tetap dilakukan untuk memastikan kemenangan manusia. Lalu, Chris terlihat telah tiba di Heathrow. Chris terlihat sedang memperhatikan Squad J sedang latihan berlari dan setelahnya, dia menuju tempat Rita berlatih. Dan benar saja Rita berada di sana dan membuat Chris merasa bahagia dan sedikit tersenyum. Nan, tamatlah film Edge of Tomorrow. Terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mampir di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan rekapan film dari kami. Dan jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.